Kalau orang sudah bersandar kepada Allah, setiap hamba bersandar kepada Allah, nikmat pasti akhirnya nikmat. Tapi manusia bersandar dengan manusia yang lain, hati-hati, siap-siap akan mendapatkan kekecewaan. Betul enggak? Betul enggak? Sama begitu juga Pak, perempuan itu punya perasaan Pak. Bapak kalau mau sayang sama perempuan, perasaannya dilihat. Perempuan itu Allah ciptain perasaannya lebih tinggi Pak, akalnya cuma 1. Kalau laki akalnya 9, perasaannya cuma 1. Makanya paling sering istri dibegoin sama suami, dibodohin bener. Kenapa? Otaknya laki pinter. Lo kok begitu sih lo? Belum. Sampai ada satu ulama mengatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin Pak. Tahu cermin? Kaca. Yang namanya cermin di rumah punya. Waktu kita beli bagus nggak cerminnya? Saat cermin itu jatuh hancur nggak? Hancur, bisa kembali lagi sempurna? Susah. Begitupun perasaan seorang istri atau perempuan, kalau dia disakitin gampang untuk memaafkan, tapi bekas lukanya nggak bakal hilang Pak. Betul nggak? Itulah perempuan. Survei membuktikan Pak. Kenapa perempuan doyan banget sama cermin perasaannya? Bangun tidur ngaca, masuk kamar mandi, Bib, kamar mandi saya nggak punya kaca Bib, lihat kolam tuh. Keluar kamar mandi ngaca lagi, pakai baju dandan, pakai kerudungan, keluar kamar lagi sarapan di atas meja tuh, lihat ngaca. Walaupun tuh kacanya kan kaca bukan pantulan, cuman sekedar bayangan, masih ngaca di bayangan. Keluar rumah nengok jendela tuh, perempuan pakai helm, naik motor di depan ada lampu merah, nengok mobil sebelah kanan tuh, lihat perempuan. Sampai Nabi ini ngati-hatiin sama laki-laki, hati-hati jangan pernah seorang laki-laki berjalan di belakang seorang perempuan. Gak boleh. Emang kenapa Bib? Lo lihat aja noh, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Karena perempuan itu nggak punya prinsip dalam hidupnya Pak. Lah emang bener kok. Nggak percaya? Bapak besok ajak jalan. Yang, yuk kita makan di luar yuk, yang yuk. Mau nggak? Mau. Entar ditanya tuh Pak, kita mau makan di mana? Jawabannya pasti terserah ayang. Perasaan nyenengin udah dibawa ke tempat tongseng Pak. Begitu sampai parkiran, yang jangan tongseng mulu dong, aku lagi kolesterol naik. Ya udah kita makan di mana? Terserah ayang. Jalan lagi ke tukang nasi goreng. Begitu masuk tukang nasi goreng, yang jangan yang bosen. Terus mau di mana? Terserah ayang. Setiap ditanya jawabannya terserah. Ujung-ujungnya makan Indomie di rumah. Karena perempuan gak punya prinsip. Mau seneng mau enggak bodoh teuing aing mah. Coba kita lihat tuh, perempuan susah punya prinsip. Makanya perempuan ini paling gampang banget masuk neraka. Kenapa? Belum main astagfirullahaladzim, belum ceritain juga. Paham ya? Jadi perempuan gak punya prinsip. Sadar apa enggak? Benar apa salah? Benar. Karena perempuan begitu. Laki-laki di mata perempuan gak pernah benar Pak, salah terus. Ya Allah, pulang dikitan malam karena kerjaan banyak. Dari mana? Dari mana? Wow, ngalak banget nanyanya. Habib digituin gak Habib? Kita lagi curhat Habib. Kenapa perempuan itu perasaannya diibaratkan sebagaimana cermin? Kenapa perempuan itu coba kalau lagi jalan sen kanan, dia belok kiri, sen kiri belok kanan, padahal punya spion. Spionnya nggak dilihat, spionnya ditekuk, madep kemana? Mukanya. Tapi saya punya satu, kalau saya punya penilaian Pak, kenapa perempuan itu nggak pernah mau nengok spion? Padahal spion itu buat nengok ke belakang, buat bikin aman dia, betul ya? Betul nggak?
ternyata Pak, perempuan itu nggak pernah mau ngelihat masa lalu, yang dia cari masa depannya Pak. Karena seorang laki-laki adalah masa depan seorang wanita. Masa depannya bukan urusan dunia, tapi sampai ke akhirat. Bapak akan menjadi imam di dalam rumah tangga. Bapak yang harus membawa seorang perempuan masuk ke dalam surga. Perempuan di dunia banyak aturan, wajar, karena sampai di akhirat tanggung jawab seorang suami. Gue lagi ngomel ke lu PA. Lu betul-betul lu mah. Buat kamu yang masih mengabaikan Palestina karena cinta dunia, mungkin kata-kata dari Ustadz Hanan Attaqi ini bisa membuatmu membuka mata untuk tidak mengabaikan Palestina. Palestina bukan hanya soal dunia, tetapi soal akhirat kita. Nasib kita nanti di akhirat di Yaumul Mahsyar tergantung dengan seberapa baik perhatian kita kepada Palestina. Jika hari ini kita mentelantarkan Palestina, maka kita akan menjadi manusia yang terlantar di padang mahsyar. Jika hari ini kita perhatian kepada Palestina, maka kita menjadi orang yang dinaungi di padang mahsyar dan diperhatikan oleh Allah kemudian Rasul-Nya. Walaupun kita hanya bisa membantu dengan doa, berdonasi berapapun nominalnya, dan membagikan postingan dengan tulisan Free Palestina, walaupun terlihat sepele, setidaknya Allah tahu kita berada di posisi yang mana. Andai kau bukan seorang muslim, andai tak percaya kepada Muhammad, untuk menyaksikan kebiadaban Israel, cukuplah sebagai manusia, tak perlu menjadi seorang muslim untuk kasihan kepada Palestina. Tidak perlu menjadi seorang mukmin untuk peduli kepada Palestina. Cukup menjadi manusia yang berakal sehat, maka sudah cukup untuk membela Palestina sebagai manusia. Oleh sebab itu sekarang bergejolak orang-orang Eropa yang tidak bertuhan, ateis, tak percaya kepada Tuhan, tapi tetap membawa bendera Palestina. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang Islam yang setiap hari berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tak tergerak hatinya melihat apa yang diderita oleh Palestina. Dulu kita tidak bisa melihatnya, tapi sekarang nyata.